Selain di sekitar Cirebon, juga terkenal akan oleh-oleh yang ciamik loh fams. Misalnya saja daerah Tegal, Pemalang, atau Pekalongan. Nah, kalau keinget sama nama-nama daerah yang udah saya sebutin tadi, ada nih oleh-oleh legendaris non-kuliner yang berasal dari kota ini. Kualitasnya sangat ajib, bahkan ini menembus pasar ekspor. Beberapa negara di Timur Tengah seperti Yaman sudah jadi langganan sarung tenun tradisional ini fams. Namanya sarung goyor. Udah pernah dengar? Kalau lewat, bolehlah mampir. Siapa tahu tertarik membelikannya untuk dijadikan oleh-oleh. Nama sarung goyor ini diambil dari bahasa Jawa yang berarti lembek atau lentur. Ini merujuk pada tekstur sarung yang cenderung halus dan tidak kaku saat digunakan. Sarung goyor merupakan produk yang sekaligus menjadi identitas warga Pemalang, tapi popularitasnya menyebar hingga ke kota-kota di sekitarnya. Di Pekalongan misalnya, sarung goyor ini dimodifikasi dengan batik, bukan ditenun. Salah satunya yang dikerjakan sejumlah warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Rumah produksi ini menghasilkan 2 jenis sarung, berbahan katun dan rayon. Populernya udah pasti bahan rayon ya fams. Bahannya cenderung jatuh, sehingga siapapun yang memakainya akan merasa nyaman dan gak gerah. Toldem alias nyantol langsung adem. Istilah yang disebut oleh warga lokal di sini. Wait, jangan langsung perang sarung. Kita kepoin dulu nih fams pembuatannya. Setidaknya ada 8 tahapan proses yang harus dilewati untuk membuat satu sarung siap pakai. Bisa dilukis atau menggunakan canting batik, layaknya membatik pada umumnya. Tahapan pertama adalah melukis atau mencetak. Khusus yang mencetak, siapkan canting cetak bermotif, panaskan, celupkan ke dalam lilin. Kemudian, cetak atau steam ke atas kain. Lakukan proses ini berkali-kali hingga terbentuk motif atau desain yang diinginkan. BTW, tahapan pertama ini lumayan tricky nih fams. Karena harus memastikan kondisi malam atau lilin batik ini tidak terlalu basah. Saat pencetakannya juga harus fokus agar pola yang dihasilkan rapi dan simetris. Tahapan selanjutnya menyoga atau pemberian warna coklat. Lalu didinginkan di dalam ruangan selama 1 malam. Jangan langsung terkena sinar matahari fams. Dikhawatirkan warnanya akan mudah luntur. Selanjutnya masuk ke steam penutupan. Lalu medal atau pewarnaan penutupan. Pewarnaan menggunakan zat khusus agar lebih tahan lama fams. Proses ini dilakukan berulang kali ya, sampai dirasa cukup. Masuk ke proses ngelorot, membuang seluruh malam yang menempel pada kain. Caranya dengan mencelupkan kain yang telah dibatik ke dalam air panas selama 15 menit. Tahap terakhir, cuci kain sarung lalu dijemur sampai kering. Sehari-hari, rumah produksi ini mampu membuat hingga 200 sarung. Gak hanya retail, sarung goyor batik ini juga memasok hingga ke brand-brand sarung ternama. Selain itu, peminat besar lainnya kebanyakan adalah para santri. Tapi, jelang lebaran kayak gini, dijamin akan menjadi incaran para pemudik untuk dibawa pulang atau dijadikan buat tangan. Gak cuma adem dan nyaman dipakai fams, desain atau motif sarung pun sudah bervariasi fams. Bikin percaya diri, gak melulu klasik atau pakem yang old school. Tapi banyak juga yang kontemporer alias kekinian. Motif-motif kayak gini nih biasanya digemari para santri muda. Oh ya, soal harga, sarung goyor batik Pekalongan ini emang cenderung lebih murah dibanding sarung goyor tenun Pemalang fams. Di toko-toko, sarung goyor Pekalongan ini dijual mulai harga 60 ribuan hingga 100 ribuan per potong untuk yang termahal atau kelas premium. Ayo, tunggu apa lagi fams? Serbu! Jangan lupa ya, Bang Joy titip 1 dong. Hehehe.